Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas final mata kuliah IPS lanjutan SD. Perkenalkan, nama saya Atriana Patri, kelas 2G, NIM 1054011182222, nomor urut 01, dosen pengampu Syamsuryanti, SPD MPD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan Pendidikan SD Negeri, mata pelajaran IPS, jenjang sekolah dasar, kelas 4 semester 1, tema indahnya kebersamaan, subtema kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 10 menit. Bagian A, kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Masuk bagian B, kompetensi dasar, muatan IPS. Di sini terdiri dari kompetensi dan indikator. Kompetensi 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruangan. Indikator 3.21, mempresentasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Kompetensi 4.2, menyajikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikator 4.2.1, mengomunikasi secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Bagian C, tujuan pembelajaran, yaitu setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian, setelah membaca, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya, setelah melihat video yang ditampilkan, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis melalui diskusi. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan perayaan hari besar antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis melalui teks tulis tugas mandiri. D. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media alat: 1. Teks bacaan, 2. LCD, 3. Video YouTube, dan 4. Laptop. Masuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan dengan alokasi waktu 1 menit. Pertama, melakukan pembukaan dengan salam, kemudian membaca doa belajar bersama-sama, dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran siswa atau orientasi. Kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik atau apresepsi. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan inti dengan alokasi waktu 7 menit. Yang pertama, membaca. Siswa diingatkan kembali tentang keragaman budaya dan suku yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kedua, guru mengajukan pertanyaan pembuka, seperti siapa di antara kalian beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kedua, bagaimana sikap kalian kepada teman-teman yang berbeda agama? Ketiga, siswa diminta untuk saling mengonfirmasikan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kelompok. Tugas mandiri, siswa diminta untuk membaca senyap teks yang tersedia dan menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3, kemudian menuliskannya pada diagram yang tersedia. Kemudian B, berdiskusi. Yang pertama, siswa diingatkan kembali tentang keragaman agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perbedaan agama tersebut menuntut para pemeluknya untuk melaksanakan sikap toleransi, saling menghargai, dan tetap bekerja sama guna menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian, kedua, siswa memperhatikan video yang ditampilkan tentang sikap toleransi dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Ketiga, siswa secara kelompok kecil mendiskusikan sikap yang bisa diteladani dari isi video tersebut secara teks tertulis lewat LKPD yang diberikan penilaian 4. Keempat, memberikan penguatan kepada siswa tentang pentingnya memperhatikan sikap. Kelima, siswa mengerjakan LKPD yang diberikan sebagai tugas individu atau critical thinking and problem formulation. Kemudian masuk ke kegiatan penutup dengan alokasi waktu 2 menit, yaitu peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Kemudian guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas, proyek, produk, portofolio untuk kerja dengan benar, diberi hadiah atau pujian. Kemudian F, penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Pertama, teknik penilaian, penilaian sikap, lembar observasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis, penilaian keterampilan unjuk kerja. Kedua, bentuk instrumen penilaian dalam bentuk rubrik. Ketiga, pembelajaran remedial dan pengayaan pembelajaran. Pertama, remedial peserta didik yang belum tuntas akan diberikan waktu tambahan untuk pembelajaran materi yang belum tuntas dan diberi latihan soal sesuai indikator yang belum tuntas. Kemudian B, kegiatan alternatif atau pengayaan. Peserta didik diberi permasalahan yang HOTS mengenai materi tersebut untuk menambah pemahaman peserta didik untuk lanjut ke materi berikutnya. Mengetahui kepala sekolah Ibu Syamsurianti SPD MPD, guru kelas 4 Atrena Patri. Itulah penjelasan mengenai perencanaan pelaksanaan pembelajaran dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.